Budaya tradisional tampak nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari sebatas akademikal. Nilai-nilainya sebagai berikut. Ada gotong royong, yaitu kerjasama antara anggota masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan ringan. Yang kedua yaitu ada kesetia kawanan, yaitu rasa peduli dan membantu sesama agar beban lebih ringan. Yang ketiga ada musyawarah untuk mufakat, yaitu mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, partisipatif, dan adil. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Bahasa daerah, makna mengenai bahasa daerah. Bahasa daerah berperan penting sebagai produk dan alat perkembangan budaya, kebudayaan karena mencerminkan sistem nilai masyarakat serta mempengaruhi perilaku individu maupun komunitas. Awalnya berfungsi pragmatis sebagai alat mengenali diri dan lingkungan. Bahasa berkembang menjadi sarana olahraga tradisional. Bahasa daerah, makna mengenai bahasa daerah. Bahasa daerah berperan penting sebagai produk dan alat perkembangan kebudayaan karena mencerminkan sistem nilai masyarakat serta memengaruhi perilaku individu maupun komunitas. Awalnya berfungsi pragmatis sebagai alat mengenali diri dan lingkungan. Bahasa berkembang menjadi sarana komunikasi, ekspresi pikiran, dan membentuk intersubjektivitas. Bahasa daerah juga mempresentasikan budaya, nilai, dan kesadaran kolektif masyarakat sehingga tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan itu sendiri. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa berbagai menjadi realitas sosial kelompok, keseluruhan sistem bahasa, dan paralel pemakaian bahasa individu yang menegaskan perannya sebagai identitas budaya sekaligus sarana prasarana. Olahraga tradisional. Olahraga memiliki nilai positif yang bersumber dari falsafah kuno, yaitu filosofi keolahragaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari karena memadukan olahraga, budaya, dan pendidikan. Olimpik menekankan 3 pilar utama, yaitu usaha terbaik dan pengembangan diri menyeluruh, mendorong persahabatan, toleransi, dan saling menghargai tanpa membeda-bedakan, serta respek menghormati orang lain, lingkungan, budaya, dan aturan. Selain itu, terdapat 7 komponen karakter yang dapat diterapkan, yakni usaha terbaik, sukacita dalam berpartisipasi, kejujuran, dan keadilan, penghormatan lintas bangsa dan budaya, pengembangan kualitas manusia, kepemimpinan melalui kebersamaan, dan hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai ini selanjutnya relevan untuk kehidupan sehari-hari seperti penasihat, cinta damai, tidak diskriminatif, saling memahami, solidaritas, fair play, ketekunan, penghormatan, keunggulan, pengembangan diri, dan kepemimpinan. Implementasi dan upaya UNES dalam melakukan konservasi budaya. Implementasi konservasi budaya di Universitas Negeri Semarang, UNES, dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mencerminkan pelestarian seni,
tradisi, dan nilai budaya lokal. Bentuknya antara lain pengembangan kesenian, karawitan melalui UKM, gamelan, pelestarian jajanan, pasar tradisional, pengenalan tarikan sebagai kearifan lokal, serta penyelenggaraan tari dan senam konservasi yang membuat pilar serta nilai konservasi. Selain itu, UNES juga rutin mengadakan kegiatan Selasa Lengen berupa sarasean budaya, mendorong penggunaan busana tradisional seperti batik hingga penyelenggaraan peragaan busana. Seluruh aktivitas tersebut menjadi wujud nyata komitmen UNES sebagai universitas konservasi dalam menjaga kehidupan dan mengembangkan budaya Nusantara di tengah arus modernisasi. Dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas konservasi seni. Pada bab ini akan kita bahas makna, urgensi, mekanisme, dan limitasi. Next. Yang pertama, makna dan urgensi dari konservasi seni. Konservasi seni pada dasarnya adalah upaya memperlambat bahkan mencegah kematian seni. Faktanya, seni tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain dapat terputus dan mati. Disinilah nilai konservasi seni berperan untuk menyelamatkan seni tradisional yang bisa dikatakan hampir punah. Seni tradisional juga perlu dijaga agar tetap hidup lintas generasi, sebab ia bukan hanya hiburan, tapi juga identitas budaya. Menurut Asia Pacific Cultural Center for UNESCO atau ACCU, mengatakan bahwa untuk sebuah seni dapat dikonservasi dan dipreservasi, sumber daya manusia seni harus memiliki yang pertama, penguasaan seni yang kuat, yang kedua, dedikasi orang perorangan atau grup, lalu yang ketiga, kemampuan untuk meningkatkan kemampuan seni, lalu yang keempat, kemampuan untuk mengajarkan seni kepada generasi selanjutnya. Nah, sebenarnya pada kondisi apa sih suatu seni dapat dikatakan harus dikonservasi? Menurut ACCU, jenis kondisi seni yang harus dikonservasi adalah yang pertama, seni harus memiliki nilai kreatif, manusia yang eksepsional dan luar biasa. Lalu yang kedua, seni yang unik dan eksepsional dan memiliki kontribusi terhadap sejarah dan tradisi kultural. Lalu yang ketiga, memiliki potensi menghilang karena jumlah praktisinya mulai berkurang, keaslian sejarah mulai menghilang, ataupun signifikansi budaya yang mulai hilang dan seni yang hilang karena ancaman aturan dan perundangan modern, atau dapat kita sebut karena modernisasi. Lalu, salah satu kewajiban UNES sebagai kampus konservasi adalah mencegah kematian suatu seni tradisional dengan melakukan usaha sadar pendokumentasian dan pengajaran seni tradisional kepada generasi selanjutnya. Next. Nah, untuk mekanisme konservasi seni yang telah dilakukan UNES, dalam menjalani tugas konservasi seni, UNES fokus terhadap 4 jenis karya seni, yakni seni tari tradisional, seni pertunjukan tradisional, seni musik tradisional, dan seni kriya tradisional. Dan itu semua dijalankan melalui yang pertama ada penelitian dan pengabdian seni tradisional, lalu yang kedua ada dokumentasi dapat berupa buku dan audiovisual, lalu yang ketiga ada pelatihan guru dan generasi muda, lalu ada juga program studi dan mata kuliah seni tradisional, lalu yang terakhir adalah gelar budaya dan pertunjukan rutin. Untuk secara lengkapnya terdiri dari 10 poin utama, yakni yang pertama ada penelitian yang berhubungan dengan seni tradisional. Lalu yang kedua ada pengabdian yang berhubungan dengan seni tradisional. Lalu yang ketiga, dokumentasi seni tradisional berupa buku dan media audiovisual. Yang keempat, pelatihan seni tradisional untuk para guru dan generasi muda. Lalu yang kelima, membuka dan mempertahankan program studi dan mata kuliah yang berhubungan erat dengan pemertahanan seni tradisional. Lalu yang keenam, turut memberikan masukan pada pembuat perundangan tentang seni tradisional. Lalu yang ketujuh, membangun infrastruktur dan pengadaan alat yang memiliki kontribusi untuk mempertahankan seni tradisional.
Lalu yang kedelapan, memastikan keberadaan mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, ataupun disertasi dan karya ilmiah lainnya tentang seni tradisional. Lalu yang kesembilan, menambah volume publikasi internasional yang berhubungan dengan seni tradisional. Lalu yang kesepuluh, rutin mengadakan gelar budaya ataupun gelar pertunjukan yang menampilkan seni tradisional. Mungkin next, untuk limitasi konservasi seni yang dilakukan oleh UNESCO. Dengan mempertimbangkan kemampuan dan tenaga ahli yang dimiliki oleh UNESCO untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dalam melakukan konservasi seni, batasan limitasi seni yang dikonservasi oleh UNESCO adalah sebagai berikut. Yang pertama, seni tradisional pesisiran, baik pesisir utara maupun selatan, baik itu Demak, Semarang, Banyumas, dan lain-lain. Lalu yang kedua, seni tradisional berbasis daerah lingkar kampus. Lalu yang ketiga, seni kriya batik pesisiran, baik pesisir utara maupun selatan. Lalu ada yang keempat, seni tradisional masyarakat Tionghoa di Jawa. Dan yang kelima, pendidikan dan pelatihan seni tradisional untuk anak usia dini dan remaja. Lalu yang keenam, pendidikan dan pelatihan seni tradisional untuk guru seni dan guru umum. Lebih ringkasnya, fokus konservasi adalah seni pesisiran utara atau selatan Pulau Jawa. Lalu yang kedua, seni berbasis daerah lingkar kampus. Yang ketiga, kriya batik pesisiran. Dan yang keempat, seni tradisional Tionghoa Jawa. Lalu untuk pendidikan seninya yaitu menyasar anak, remaja, dan guru. Next, kesimpulan dan pembahasan. Lanjut. Hakikat kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang lahir dari akal budi, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Secara etimologis dan menurut para ahli, kebudayaan mencakup gagasan, perilaku, karya, serta nilai yang dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya berfungsi sebagai identitas kolektif, sekaligus pedoman hidup yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak manusia. Selain itu, kebudayaan juga diekspresikan melalui simbol, kode sosial, dan tata bahasa yang menjadi sarana komunikasi serta pewarisan nilai. Konservasi budaya adalah upaya menjaga dan mengembangkan warisan agar tetap hidup dan bermanfaat bagi generasi sekarang maupun mendatang. Hal ini mencakup budaya religi, tradisional, bahasa daerah, hingga olahraga tradisional yang masing-masing memiliki peran penting dalam membentuk identitas, karakter, dan kebersamaan masyarakat. Komitmen konservasi juga tercermin pada langkah nyata yang dilakukan UNESCO melalui program keberlanjutan. Dengan demikian, konservasi budaya tidak hanya melestarikan masa lalu, tetapi juga memperkuat kehidupan bersama di masa depan. Konservasi seni adalah upaya mencegah kepunahan seni tradisional sekaligus menjaga identitas budaya lintas generasi. UNESCO berperan strategis melalui penelitian, dokumentasi, pelatihan, hingga pertunjukan seni dengan fokus pada seni tari, musik, pertunjukan, dan kriya tradisional. Batasan wilayah konservasi dipusatkan pada seni pesisiran, seni lingkar kampus, batik, serta seni Tionghoa Jawa agar sesuai kapasitas. Dengan demikian, konservasi seni tidak hanya melestarikan, tapi juga memastikan warisan budaya tetap hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya. Next. Selanjutnya, question and answer. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia Venia dari kelompok 12. Bagaimana cara menjaga bahasa daerah agar tetap hidup tanpa membatasi masyarakat untuk berkembang dalam bahasa internasional di era globalisasi ini? Yaitu bahasa daerah dapat tetap hidup tanpa membatasi perkembangan masyarakat dalam bahasa internasional dengan cara menumbuhkan sikap bilingual, yaitu tetap menggunakan bahasa daerah
dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan budaya untuk melestarikan identitas sambil menguasai bahasa internasional sebagai sarana komunikasi global dan peningkatan daya saing di era globalisasi. Apakah sudah tersialah? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, dilanjutin oleh rekan saya. Pertanyaan kedua ada dari Erin Widyaningrum dari kelompok 10. Bagaimana cara mengembangkan olahraga tradisional di kalangan anak-anak yang cenderung memiliki keseharian dengan bermain HP? Untuk mengembangkan olahraga tradisional di era anak-anak sibuk dengan HP, pendekatannya bisa integratif, yaitu yang pertama ada gamifikasi, yaitu membuat aplikasi atau game online yang mengenalkan olahraga tradisional. Yang kedua ada event sekolah, dengan cara mengadakan lomba rutin yang mengaitkan olahraga tradisional dengan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang ketiga ada konten digital. Peran influencer atau YouTuber anak mempopulerkan olahraga tradisional lewat challenge. Dengan begitu, olahraga tradisional bersaing sehat dengan hiburan digital bukan ditinggalkan. Bagaimana dengan Erin? Apakah sudah paham? Sudah. Oke. Next, selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan Taufik Dwi Ferdiansa, kelompok 2, pertanyaan adalah, di situ disebutkan bahwa kebudayaan membantu manusia memahami lingkungan dan pengalaman, namun lingkungan terus berubah seiring modernisasi. Apakah dengan perubahan ini, kebudayaan akan tetap konstan, ikut berubah, atau justru ditinggalkan? Oke, saya jawab ya. Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan aktivitas dan hasil karya manusia yang bersifat dinamis, sehingga senantiasa menyesuaikan perkembangan zaman. Kebudayaan memang membantu manusia memahami lingkungan dan pengalaman hidupnya. Namun, ketika lingkungan berubah akibat modernisasi, kebudayaan tidak tetap konstan atau ditinggalkan, melainkan ikut beradaptasi. Nilai dasar dan simbol-simbol penting tetap dipertahankan, sedangkan bentuk praktik dan cara pewarisannya dapat bergeser mengikuti kebutuhan masyarakat. Ada yang ditanyakan lagi untuk Taufik kelompok 2? Tahu udah. Nah, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oh iya. Oke, selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan keempat dari Gali Kusuma Wijaya dari kelompok 7. Jika seni tradisional dibiarkan punah, apa dampaknya bagi identitas bangsa Indonesia? Jawabannya adalah, jika seni tradisional itu punah, identitas bangsa kehilangan salah satu pilar utamanya. Seni tradisional adalah dalam tanda kutip arsip hidup, nilai, kearifan, dan ekspresi masyarakat. Punahnya seni berarti terputusnya rantai sejarah, melemahnya karakter bangsa, dan hilangnya keunikan yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Untuk itu, apakah sudah menjawab? Sudah, Mas Dio. Terima kasih. Oke, next. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan kelima dari Siti Makrifah kelompok 11. Menurut kalian apakah semua budaya tradisional harus dilestarikan atau ada yang boleh ditinggalkan? Jelaskan alasannya. Tidak semua budaya tradisional harus dilestarikan tanpa seleksi. Yang perlu dijaga adalah budaya yang relevan, membawa nilai positif, dan memperkuat identitas bangsa, seperti gotong royong, kesenian, dan bahasa. Lalu, namun budaya yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau membahayakan, misalnya praktik diskriminatif, boleh ditinggalkan. Jadi pelestarian harus kritis, bukan sekadar romantisasi. Berikut penjelasan apakah bisa diterima untuk Siti Makrifah?
Bisa. Oke. Mau diselesaikan dulu? Monggo Boleh, kalau Bapak. mau dilanjut dulu nggak apa-apa. Selanjutnya untuk nomor 6, soal nomor 6. Untuk pertanyaan ke-6 dari Rizky Cahya Alfiansah dari kelompok 5. Dalam konservasi budaya, khususnya budaya tradisional, apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini agar tetap mau melestarikan tradisi di tengah arus globalisasi? Tantangan terbesar generasi muda adalah pergeseran minat akibat globalisasi dan digitalisasi. Anak muda lebih tertarik pada budaya populer global daripada tradisi lokal. Tantangan lain adalah anggapan bahwa tradisi itu kuno dan kurang relevan. Karena itu pelestarian butuh rebranding, yaitu membuat budaya tradisional keren, berguna, dan punya nilai tambah ekonomi. Untuk Rizky Cahya, apakah bisa diterima jawabannya? Ya, cukup. Terima kasih. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-7 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan ke-7 dari Bintang Surya Putra. Di slide mekanisme konservasi UNES terdapat gelar budaya dan pertunjukan rutin. Bagaimana cara menarik mahasiswa agar tertarik menonton gelar budaya yang diadakan? Jadi jawabannya adalah cara menarik mahasiswa menonton gelar budaya ada beberapa nih. Yang pertama, membuat acara lebih interaktif seperti ada workshop tari, musik, dan kriya. Lalu yang kedua, mengemas dengan konsep festival yang juga menghadirkan kuliner, bazar, atau kolaborasi seni modern. Lalu yang ketiga, ada memberi insentif seperti sertifikat, poin SKKM, atau door prize. Lalu yang keempat, promosi lewat media sosial dengan konten kreatif. Pada intinya, mahasiswa akan tertarik kalau acara tidak hanya sebagai tontonan, tapi juga sebagai pengalaman sosial. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, menjawab. Terima kasih. Oke. Next. Selanjutnya Yang akan pertanyaan ke-8 dari Ainaul Mardiah dari kelompok 6. Menurut kalian penting melestarikan seni tradisional apa adanya atau membiarkannya beradaptasi dengan perkembangan zaman? Misalnya tari tradisional dikombinasikan dengan tari modern. Seni tradisional sebaiknya tidak hanya dilestarikan apa adanya, tetapi juga diberi ruang untuk beradaptasi. Melestarikan apa adanya penting agar keaslian tidak hilang. Namun adaptasi misalnya tari tradisional dikombinasi dengan tari modern, membuat seni lebih hidup dan diterima generasi baru. Pendekatan ideal adalah dualisme, yaitu ada bentuk asli sebagai arsip budaya, ada bentuk adaptif untuk perkembangan zaman. Untuk Aina, apakah sudah menjawab? Oke, udah, makasih ya. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pertanyaan dari Ferdian Niki Antariksa, kelompok 8. Bagaimana konservasi seni dan budaya dapat dijalankan secara efektif di tengah arus modernisasi global tanpa menjadikan budaya hanya sebagai simbol seremonial, melainkan tetap relevan dan hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat? Jawabannya adalah konservasi seni dan budaya dapat dijalankan secara efektif dengan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol seremonial. Upaya ini meliputi integrasi budaya dalam praktik harian, pendidikan yang menanamkan nilai sejak dini, serta inovasi melalui teknologi untuk menjangkau generasi digital. Keterlibatan aktif komunitas sebagai pemilik budaya menjadi kunci, didukung dengan pemberdayaan ekonomi kreatif agar budaya bernilai sekaligus berdaya guna. Dengan cara ini, seni dan budaya tetap relevan, hidup, dan berkembang di tengah arus modernisasi global tanpa kehilangan jati diri.
Apakah menjawab untuk Ferdian kelompok 8? Ya, menjawab. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya, terima Baik, kasih. mungkin jika ada tambahan dari Pak Amnan, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas paparan presentasinya dari kelompok 3 ya. Ya, menarik ya. Ini konservasi seni dan budaya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa seni dan budaya ini kaya banget ya. Tidak hanya seni tari, tapi juga ada seni batik, seni kriya, ya seni ukir, seni drama, ya, dan seni-seni yang lainnya. Itu. Nah, ini secara khusus didalami oleh teman-teman di FBS. Ya, teman-teman di FBS sudah sangat mahir sekali ya. Jurusannya pun macam-macam, ada sendera tasik ya. Sendera tasik itu seni tari drama seni drama, tari dan musik gitu ya. Ada itu, ada seni rupa juga gitu. Nah, yang saya lihat UNES ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan pentas ya, terutama ketika Dies Natalis, seperti kemarin ada wayang orang, ya ada kegiatan ketoprak, ya ada sinden, ya ada apa lagi ya, semacam konser tapi konser ini tari-tarian tradisional kayak gitu ya. Itu seringnya ada di Joglo dan gratis. Kemarin saya ada undangan mana ya? Selasa Legen. Ya, yang kegiatannya itu di mana? Di Kampung Budaya, ya. Nah, kalau teman-teman pas kebetulan kosong, ya nonton aja. Biasanya kegiatan seperti itu sudah dibiayai oleh UNES sehingga kalian tidak perlu bayar lagi, gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal seni dan budaya, kita harus paham dulu nih definisinya secara etimologis gitu ya. Jadi seni itu apa toh? Ya, seni itu adalah hasil karya ya, hasil karsa cipta manusia karena hasil pemikirannya, hasil interaksinya dengan alam, hasil interaksinya dengan sesama, ya hasil diskusi bahkan. Jadi hasil diskusi di tongkrongan pun itu bisa menjadi karya seni gitu jika diseriusi atau berada di tangan yang tepat. Itu. Nah, bedanya seni dengan budaya apa? Ya, kalau budaya itu ya tindakan atau tingkah laku gitu ya. Jadi budaya itu kebiasaan kita sehari-hari gitu. Misalnya nih kemampuan kita dalam tadi ya mengelola tanah, merawat ladang, mengembangkan pertanian itu adalah budaya. Jadi budaya itu bisa benda atau non benda. Contoh yang non benda adalah bahasa. Gitu. Jadi bahasa Indonesia, bahasa daerah itu semuanya adalah bagian dari budaya. Nah, kalau yang seninya itu seni umumnya yang berwujud benda. Ya, yang tari-tarian, ya seni ukir, seni tari, seni drama dan lain-lain itu adalah yang seni itu. Oke. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara timur gitu ya, yang memiliki banyak sekali suku, itu mengakibatkan kita juga punya banyak sekali seni dan budaya. Ya, tidak hanya tadi ya, tidak hanya tari-tarian atau lagu, tapi bahkan sampai ke kulinernya, sampai ke permainan tradisionalnya gitu. Yang itu kaya banget ya, asli. Bahkan beberapa ada yang hampir punah karena penggunanya sangat sedikit ya. Itu saking banyaknya jenis ya, saking banyaknya jenis bahasa di Indonesia bahkan sampai ada yang mau punah. Nah, ini peran kita semua nih ya, khususnya peran masyarakat lokal untuk memperkuat ya supaya tidak punah gitu. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara timur jauh ya, ini punya keanekaragaman seni dan budaya yang sangat tinggi. Ya, ini disebabkan karena penduduknya juga sangat beragam. Ya, tidak hanya Jawa, Sunda, tapi juga ada Batak, Melayu, Dayak,
Asmat, dan lain yang semuanya merupakan suku-suku yang ada di Indonesia yang masing-masing punya ciri khas budayanya masing-masing gitu. Nah, dan budaya ini merupakan identitas ya teman-teman ya. Jadi kalau manusia itu tidak punya seni dan budaya, ya seperti manusia normal aja. Jadi susah sekali untuk ditebak gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya nih sedang kuliah di luar negeri, ya, katakanlah di Belanda gitu ya, itu kalian pakai baju batik, itu orang sana udah banyak yang seneng karena motif baju di sana ya polosan gitu. Ya kalaupun digambar ya digambar aja vandalisme kayak gitu, tapi tidak sampai ke pola-pola yang menarik sehingga menjadi kain batik. Itu baru kain. Ya, musik ya atau apa tradisi ya, atau apa sih semacam acara-acara misalnya seperti kemarin di Riau itu ada apa pacu jalur gitu ya. Pacu jalur itu bisa go internasional karena ada yang memperkenalkan ya, sampai penyanyinya itu ya turun langsung, datang langsung ke Riau gitu ya untuk melihat pacu jalur itu seperti apa. Nah, itu salah satu upaya untuk melestarikan gitu. Oke. Dan tadi ya seni dan budaya itu menjadi identitas ya, menjadi ciri khas penanda ya, misalnya tari kecak gitu ya. Tari kecak itu ya dari Bali ya. Tari saman ya dari Aceh ya. Tari piring ya dari Sumatera Barat. Jadi menjadikan itu penanda khas ya, penanda khas gitu. Nah, supaya tidak diklaim itu harus didaftarkan ke UNESCO, betul ya, didaftarkan ke UNESCO supaya tidak diklaim gitu. Ya, kenapa ya beberapa waktu yang lalu sering banget ya Indonesia khususnya dengan Malaysia itu konflik ya terkait dengan budaya yang sama-sama diakui gitu. Jadi FYI teman-teman, bahwasanya Indonesia dan Malaysia dulu adalah satu rumpun ya, satu rumpun. Satu rumpun di sini ya apa budaya itu ya dianggap milik bersama. Ya, milik bersama. Jadi yang menciptakan siapa, kemudian yang mengklaim siapa itu tidak ada dulunya. Jadi tidak ada saling klaim gitu. Nah, kasus itu kan baru muncul belakangan ini yang ternyata di Malaysia pun budayanya ada gitu. Misalnya kita di Jawa ada keris, di sana pun ada keris ya gitu. Di sini ada lontong, di sana juga ada lontong ya. Jadi karena kita satu rumpun banyak sekali hal-hal yang sama baik dari segi makanan bahkan sampai ke bahasa kayak gitu. Itu munculnya udah lama ya, sejarahnya udah lama sejak sebelum zaman kerajaan ini ya Majapahit ya, sebelum kerajaan Islam itu sudah ada budaya-budayanya sehingga turun temurun ke kita semua gitu. Oke. Nah, budaya-budaya ini tadi ada banyak, ada budaya religi, budaya tradisional, ya bahasa, olahraga, dan lain-lain. Itu tadi harus kita upayakan, ya. Gimana caranya? Ya kita mempraktekkan ya bahasa-bahasa sehari-hari kita. Misalnya teman-teman baru sampai ke UNES, ya teman-teman belajar bahasa Jawa, ya sebagai pendatang ya supaya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan local people. Ya, gitu. Nah, nanti kalau sudah lancar, barulah boleh belajar bahasa yang lain. Ya, kenapa harus bahasa Jawa dulu? Karena karena untuk kepentingan komunikasi di UNES sih, ya, bukan karena bahasa Jawa lebih bagus, lebih penting enggak. Ya, kita tetap sama. Nah, ada cerita unik nih di balik bahasa Jawa. Jadi, kenapa sih bahasa Jawa kok tidak menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia? Ya, karena ya menurut orang Jawa sendiri ya, itu penggunaan bahasa Jawa cenderung susah. Ya, karena ada level-levelnya. Ya, ada yang ngoko, ada kromo lugu, ada kromo inggil, ya. Yang itu untuk orang awam itu susah banget untuk dipelajari. Apalagi sampai ke aksara Jawa, ya. Orang Jawa pun belum tentu bisa nulis aksara Jawa, ya. Gitu. Oke. Next ada
bahasa daerah terus. Nah, setelah teman-teman paham bahasa Jawa ya, barulah boleh untuk semacam diskusi lah atau studi banding gitu ya. Oh, di daerahmu kalau ini apa artinya? Ya. Misalnya batu apa? Misalnya keset apa ya? Bahasa-bahasa yang tidak ada ya di dalam bahasa-bahasa Indonesia gitu. Oke. 6. Oke, nah olahraga tradisional ya kita punya banyak banget ya olahraga tradisional mulai dari engklek, egrang, ya terus garmada atau lempar pisau ya, lempar kapak itu kan termasuk olahraga baru yang itu sebetulnya di masyarakat sudah ada gitu ya. Nah ini pentingnya teman-teman FIK nih ya untuk melestarikan olahraga tradisional ya. Jadi jangan hanya olahraga yang banyak diminati ya seperti futsal, kemudian sepak bola, badminton, voli dan lain-lain. Ya tidak hanya itu tapi juga ada olahraga tradisional yang patut dilestarikan. Ya dan harus tahu aturan mainnya bagaimana. Itu. Nah, implementasi dari konservasi seni ini pertama ada pengajaran di mata kuliah pendidikan konservasi. Salah satunya adalah pertemuan hari ini, yaitu pertemuan tentang konservasi seni dan budaya. Nah, selain itu, ya di FBS secara khusus mempelajari tentang seni dan budaya, ya sehingga diharapkan mereka menjadi aktor-aktor utama, ya aktor-aktor kunci yang nantinya akan menyebarluaskan nilai seni dan budaya itu. Tapi tidak menutup kesempatan untuk teman-teman yang mau belajar bahasa dan seni tersebut gitu. Nah, tapi karena teman-teman bidangnya pun bermacam-macam ya, maka tidak diwajibkan untuk belajar seni dan budaya. Ya minimal tahulah keris itu dari mana, celurit dari mana, ya baju adat ini dari mana, rumah adat ini dari mana itu. Oke. Nah, dari UNESCO menarik nih. Jadi urgensi konservasi seni itu salah satunya untuk mencegah kematian seni. Ya, mencegah kematian seni. Jadi artinya kematian seni itu apa? Jadi tidak ada lagi aktivitas warga yang menunjukkan kesenian. Ya, jadi masyarakatnya hidup normal, pagi berangkat, sore pulang, malam udah nggak keluar lagi gitu. Nah, itu kurang hidup. Gitu. Nah, sedangkan dunia sekarang itu terbiasa dengan sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat kayak gitu. Nah, ini menjadi tantangan nih, ya menjadi PR besar bagi kita semua. Bagaimana supaya seni itu tidak mati, ya, seni itu tetap hidup. Ya, salah satu caranya adalah dengan membuat kelompok-kelompok komunitas. Ya, kelompok-kelompok komunitas. Jadi komunitas ini ada pelatihnya ya dan ada latihan rutinnya yang itu bisa ditampilkan ketika acara-acara resmi ya misalnya acara kenegaraan atau penyambutan rektor, penyambutan dosen atau yang lainnya gitu. Oke. Nah, pengabdian masyarakat juga sudah banyak menyasar ke sini ya, entah baik dari PKM PM ya atau dari PPK Ormawa itu sudah menyasar ke sini ya tentunya dengan tema yang khusus yaitu konservasi seni itu ya. Kalau tadi ada pertanyaan mending dilestarikan apa adanya atau diubah sesuai dengan perkembangan zaman, maka jawabannya adalah mana? Ada beberapa yang dikonservasi, dipertahankan, ada juga yang dikoreografi. Jadi boleh banget mengkoreokan ya sehingga menjadi tarian yang lain ya, entahnya misal semakin energik atau semakin slow atau dibuat jazz gitu ya, supaya seni itu bisa masuk ke segala lini gitu. Oke. Nah, kalau pelatihan untuk guru dan generasi muda ya kalau saya lihat di PGSD ini rutin ya. Jadi sudah ada hari untuk latihannya sendiri. Ya, di MIPA pun ya itu sudah ada komunitas kalau di Hima IPA itu ada komunitas seni dan olahraga. Ya, seni dan olahraga. Kalau di Fakultas FMIPA ada UKM seni. Ya, UKM seni ini juga menarik karena tidak semua orang itu bisa menari.
ya. Misal kayak saya gitu, suruh nari ya kaku banget, karena tidak terbiasa, ya, gitu. Nah, tapi ya konservasi seni di UNES ini punya beberapa kelemahan atau keterbatasan. Jadi misalnya nih, kita terbiasa dengan menyebut istilah ngalor ngidul, ya ngetan ngulon gitu. Tapi untuk di seni ya itu butuh di apa namanya, disamakan, ya, disamakan kanan kiri atau depan belakang, atau kalau serong berarti serongnya berapa derajat gitu, ya, supaya ini membantu untuk gerakan tari, ya. Kemudian kriya batik pesisiran, ya, batik ini sudah banyak, kalau kalian main ke LP2M ya sudah banyak banget karya-karya yang dipamerkan di situ, ya, baik yang berasal dari dosen maupun yang dari mahasiswa gitu. Nah, untuk seni dan budaya Indonesia ternyata ini banyak dipengaruhi oleh warga negara Tiongkok yang pindah ke warga negaraan ke kita, gitu. Ya, ini dari mereka semakin tertarik untuk belajar seni dan budaya. Coba. Oke, jadi jangan khawatir untuk kendala bahasa, karena ya kalau bahasa itu menjadi kendala susah juga, gitu ya. Jadi harus belajar demi sedikit, ya. Mulai mengambil resiko, ya, ambil pengalamannya, habis itu baru bergerak yang lebih dinamis, kayak gitu. Oke, pertanyaan ada di mana ya? Halo, pertanyaannya boleh ditampilkan? Halo, slide tanya jawabnya minta tolong ditampilkan. Walah, astagfirullah. Oke. Oke, sudah ya. Pertanyaan pertama dari Delia Feni, kelompok 12. Menjaga bahasa daerah agar tetap hidup tanpa membatasi masyarakat. Jadi masyarakat sangat heterogen gitu ya. Dan kalau tidak dikontrol nanti lama-lama tidak ada lagi yang pakai bahasa daerah gitu. Nah, ini pentingnya untuk melatih kesadaran para pemuda, ya, agar tetap mau menggunakan bahasa Jawa. Jadi ya bahasa sehari-hari ya dibiasakan. Ya, yang baik nanti dikasih reward, yang jelek nanti dikasih sanksi atau dihukum gitu ya. Jadi secara tidak langsung itu memang harus dipaksa ya, supaya anak-anak itu mau menggunakan bahasa kromo gitu. Nah, bisa juga menggunakan hari-hari khusus ya, misalnya hari Rabu ya lebih ke Rabu English gitu, atau Saturday English ya. Jadi bicara-bicara dalam bahasa lain pun itu juga diperkenankan pada hari-hari tertentu, ya, dan bisa dikolapskan dengan bahasa daerah, ya. Misalnya artinya saya mau makan, ya, I want to eat. Nah, bahasa Jawanya apa? Kulo pengen apa? Madang gitu ya. Enggak apa-apa. Kalau untuk diri sendiri kan memang boleh kasar ya, madang itu boleh. Oke, jadi minimal kita memahami satu bahasa daerah kita, ya, gitu, sebagai identitas. Jadi kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi gitu. Maka dari itu kita harus bisa minimal satu bahasa. Lanjut, slide 2. Ya, kalau kalian bisa menguasai banyak bahasa, bisa menjadi polyglot gitu ya, menguasai banyak bahasa. Cara mengembangkan olahraga tradisional di kalangan anak-anak yang cenderung keseharian dengan bermain HP. Nah, jadi ini perlu adanya AI ya, atau artificial intelligence yang ini AR ya. Apa AR itu panjangnya? AR VR, augmented reality ya, atau virtual reality. Ya, ini bisa dibuat menggunakan aplikasi khusus ya, misal untuk tari saman mau digamifikasi ya bisa, ya, nanti bisa dipraktekkan bersama-sama dengan temennya gitu. Nah, ini pun ini ya, untuk terkait supaya bisa itu pun butuh
penekanan dari gurunya atau dari dosennya gitu. Ya, jadi supaya teman-teman ini mau belajar itu memang terpaksa harus dipaksa dulu. Ya, di awal harus dipaksa dulu ya supaya mau. Ya. Nah, bisa jadi mereka nggak mau itu karena belum kenal ya, belum tahu. Nanti kalau udah tahu mendalami bahkan bisa menang lomba gitu, pasti akan ketagihan untuk mengembangkan gitu. Terus yang kedua bisa memakai event sekolah. Jadi saat ada kegiatan acara tertentu gitu ya, misal dies natalis atau dies kampus, pesta kelulusan, ya itu bisa mengadakan ini kegiatan-kegiatan entah itu olahraga atau seni tradisional yang khusus gitu. Nah, dan konten digital atau influencer ini bisa mempopulerkan olahraga tradisional lewat challenge-nya. Ya misalnya saya challenge kalau bisa apa namanya melakukan lempar kapak ya sambil kayang gitu. Ya kalau yang bisa ya dapat hadiah bisa, bagus juga. Jadi pentingnya konten kreator di sini adalah untuk menggerakkan massa gitu. Supaya yang sudah dilakukan ini tidak berakhir sia-sia. Gitu. Lanjut kelompok 3. Pertanyaan ketiga. Oke, kebudayaan ini sedikit terganggu ya dengan adanya modernisasi. Jadi modernisasi ini pengen banget meninggalkan hidup ya dengan cara-cara kuno ya dengan bahasa-bahasa yang bisa mereka bilang itu ketinggalan zaman gitu. Nah, oke. Nah, perubahan yang konstan ya ikut berubah atau ditinggalkan. Nah, jadi gini, untuk budaya itu sebetulnya sifatnya tradisional, ya tradisional. Jadi kebudayaan tadi itu bisa dipelajari ya sebetulnya. Tapi membentuk masih melingkungan dan melainkan ikut beradaptasi. Oke. Jadi gini, ini termasuk menjawab pertanyaan yang tadi ya, bahwasanya seni dan olahraga itu memang harus dipraktekkan terus-menerus gitu. Ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, apa yang terjadi jika seni tradisional dibiarkan punah? Ya, jadi nanti kita nggak tahu ya seni tradisional itu seperti apa. Dan nanti kalau ada negara tetangga yang mengklaim, kita nggak punya bukti apa-apa. Jadi ya banyak yang hilang nantinya. Itu. Ya, dan salah satu upayanya adalah dengan kita bergabung ke UKM seni gitu. Lanjut. Oke, Siti Marifah. Jadi Siti Marifah perlu dibedakan antara budaya dan tradisi. Ya, budaya tadi kan hasil karya cipta manusia gitu. Itu yang baik-baik itu budaya. Tapi kalau yang jelek itu bisa jadi tradisi. Jadi tradisi itu masih bercampur antara yang baik dan yang buruk. Yang sains dan non sains semuanya masih jadi satu gitu. Jadi kalau misalkan perlu dilestarikan apa enggak, kita lihat urgensinya dulu ya. Misalnya tari kecak gitu. Tari kecak pemainnya udah banyak, ya udah settle ya, berarti tidak dulu ya, tidak dulu. Atau bahasa bahasa osing ya di Banyuwangi gitu. Ya di Banyuwangi itu harus ada penelitian khusus ke sana ya. Jadi jangan sampai mereka itu ditinggalkan karena keberadaan mereka sangat penting sekali sebagai identitas budaya bangsa kita ya, dan supaya tidak diklaim oleh negara asing gitu. Oke, lanjut.
Oke, pertanyaan nomor 6. Ya, betul ya. Jadi tantangan yang paling besar adalah globalisasi dan digitalisasi. Nah, anak muda sebagai digital native ya, digital native. Jadi kita dari lahir, dari kecil itu sudah akrab banget dengan teknologi gitu. Ya. Nah, ya, jadi salah satu kelemahan ya anak muda zaman sekarang adalah tidak betah membaca lama-lama. Ya, tidak betah membaca lama-lama. Jadi screen time-nya itu paling lama ya 4 menit aja, 4 menit 5 menit. Habis itu ya udah lewat gitu. Ya. Nah, jadi mereka itu ya yang tadi menolak untuk mempelajari budaya tradisional itu karena menganggapnya kuno, ya, ketinggalan zaman. Nah, itulah pentingnya untuk sivitas akademika seni dan bahasa itu perlu mengembangkan yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Ya, misalnya ada tari saman yang keluar dari HP bisa bentuk 3D bagus, ya, atau tari kecak versi live, ya, live tapi di apa namanya kayak semacam 3D tapi di atas HP itulah, itu kan menarik. Nah, itu. Ya. Ini perlu rebranding nih, perlu dikemas lagi. Ya, bahwasanya seni itu menarik, seni itu tidak membosankan, seni itu membuat kita hidup gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut. Jadi pertanyaan dari Bintang Surya Putra, upaya menarik agar mahasiswa berminat untuk menonton. Ya, pertama cari hari liburnya dulu, ya, cari hari libur, kemudian bebaskan dari HTM, jadi tidak perlu membayar, ya, sehingga nanti yang datang bisa banyak. Kemudian apa ya? Menarik tuh tarik. Oke, nah ini butuh pengemasan baru supaya kelihatan fresh gitu, ya. Tari-tarian masih boleh untuk dikombinasi, ya, untuk divariasikan. Misalnya tari saman yang semula satu baris menjadi tari Ratu Jaru gitu. Ya, itu menjadi berbaris-baris banyak, ya, dan itu termasuk kreatif, ya, karena dia bisa menciptakan jenis lain dari seni yang dia kembangkan, gitu. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan ke-8. Melestarikan seni budaya Indonesia kalau ada yang membiarkan. Oke. Jadi seni tradisional itu memang ya apa adanya, ya. Tapi tetap dipraktekkan oleh para pemuda setempat, gitu. Nah, nanti ya misalnya ada nih yang bersedia jadi relawan gitu, ya, menjadi volunteer, ya, dia harus ikut latihan nyanyi, ya, ikut latihan nari kayak gitu, ya. Sehingga identitas ini menjadi sesuatu yang penting untuk supaya tidak kehilangan identitas, ya, supaya tidak kehilangan jati diri kayak gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan 9. Konservasi seni dan budaya yang dapat dijalankan secara efektif dengan arus modernisasi global, ya. Ini kurang lebih pertanyaan sama ya.
Nah, jadi budaya dijalankan, seni dan budaya itu dijalankan secara konkret, secara lengkap, ya khususnya di komunitas pemuda-pemuda, gitu, ya. Nah, selain membentuk komunitas-komunitas tadi, juga perlu adanya legalitas, ya. Jadi perlu adanya naung, ya, pernaungan yang sekiranya bisa mengarahkan nanti kalau misalkan mau ikut nari ini, speaknya nari apa ya? Atau ada kegiatan event besar, wah aku diundang sebagai salah satu pemateri seni tari saman itu, ya monggo, ya boleh banget untuk dilakukan. Oke. Oke, saya kira itu ya. Jadi untuk seni dan budaya ini cukup berat, tapi kita bisa mengambil ya salah satu yang kita sukai, entah itu dari seni tari, drama, ya seni kriya, atau bahkan olahraganya gitu. Kemarin dari FMIPA itu ada batik baru ya, batik baru yang itu ternyata konsultannya adalah dari FBS gitu. Ya, yang mendesain, yang membetulkan, yang ngasih contoh formatnya itu dari sana. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan dulu? Silakan dari kelompok yang presentasi boleh ditutup. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mari kita tetap semangat belajar dan terus berkembang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adakah yang nggak masuk hari ini? Ada, Pak. Siapa? Ada yang tahu? Atas nama Janisa Sonang Nauli Harahap, absen 1 itu sakit, Pak. Sakit ya? Oh, Janesa sakit. Udah, satu tok. Oke, saya akhiri. Oke, baik. Demikian kuliah kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.